wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah anak-anak dasar hukum perintah Allah bahwa kita mendapatkan panggilan untuk melaksanakan berpuasa, khususnya yang hukumnya wajib, yaitu di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian anak-anak, Ibu akan menyampaikan apa coba definisi pengertian dari puasa. Definisi pengertian puasa ada dua. Yang pertama adalah menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Adapun menurut bahasa, puasa berasal dari kata saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Adapun menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian di dalam bab puasa, selain pengertian, ada juga syarat wajib puasa. Ada syarat sah puasa, ada sunah-sunahnya puasa, dan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi tentang dasar hukum yang kuat dari Allah, firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 183. Sekarang apa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama adalah orang Islam, 2 balik, 3 orang yang berakal sehat, kemudian 4 sehat jasmani dan rohani, kemudian nomor 5 adalah tidak berhalangan untuk wanita haid, dan untuk wanita yang melahirkan adalah nifas. Tuh syaratnya ada 5 ya. Anak-anak, adapun syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam, kemudian mumayyiz, suci dari haid dan nifas, mampu untuk melaksanakan puasa, dan mengetahui waktu datangnya bulan puasa atau awal Ramadan. Ada lagi anak-anak, yang berikutnya adalah yang utama, yang pokok, yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu rukun puasa. Rukun puasa anak-anak ada 2. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anak, niat harus dimulai tengah malam. Paling akhir adalah sebelum imsak, ya, sebelum fajar. Makanya anak-anak jangan sampai lupa untuk membaca niat puasa. Lebih baiknya ketika kita sholat tarawih bersama-sama membacakannya, atau kalaupun lupa nanti boleh di malam hari, pokoknya sebelum terbit fajar. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, itu harus kita perhatikan, harus selalu ingat, jangan sampai meninggalkan rukun puasa, jangan sampai puasa kita batal. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan disengaja,
Kemudian muntah dengan disengaja. Untuk orang dewasa tidak boleh bersetubuh di siang hari. Kemudian untuk wanita adalah batal puasanya kalau datang waktunya haid atau melahirkan, ibu yang melahirkan, itu yang membatalkan puasa. Anak-anak yang tetap sehat dan semangat, kita lanjutkan ya, yaitu ada hari-hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Ada 2 ya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik yang jatuhnya pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang dilarang, yang diharamkan kita berpuasa di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik. Dilanjutkan anak-anak, hikmah puasa. Apa sih manfaat puasa? Fungsi puasa, hikmahnya puasa kita itu adalah pertama untuk mendidik, untuk pendidikan, untuk melatih rohani kita. Kemudian untuk kesehatan kita juga. Kemudian melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kejujuran. Dan untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Tuh, ya. Kemudian ada lagi amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, anak-anak. Antaranya adalah pertama, sholat tarawih yang hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang mendekati ke wajib, sunnah muakkad itu ya. Dan witirnya. Ya, silakan anak-anak yang mau melaksanakan sholat tarawih yang jumlahnya 11 atau 23 itu boleh-boleh saja. Tidak usah diperdebatkan, ya. Yang penting kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan diakhiri dengan witir. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tilawatil Quran atau membaca Al-Quran atau yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Boleh munfarid sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Apa gunanya untuk berjamaah baca Quran tadarus? Untuk saling membenarkan, saling menyimak, dibacanya dengan tahsin, dengan memperhatikan ilmu tajwidnya yang baik dan benar, ya. Kemudian berikutnya amalan di bulan Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Diam di masjid, tapi diamnya bukan tidur anak-anak, bukan yang lain-lain. Iktikaf di masjid artinya beribadah di masjid seperti sholat sunnah, baca Quran, ya. Kemudian yang keempat, amalan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Makanya kita yang mampu, yang niat mau memberikan apapun itu untuk yang berbuka puasa, silakan untuk memperbanyak amal baik di bulan Ramadan. Sempatkan waktunya, karena sayang kalau terlewat, ini pahalanya sangat berlipat ganda, subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya akhlak. Akhlak ketika sedang berpuasa kita. Akhlak kita ketika sedang berpuasa adalah yang baik, yang terpuji, ya. Membantu kedua orang tua di rumah, ya. Membantu pekerjaan ibu atau bapak, silakan apa saja yang sifatnya baik, positif, terpuji. Kemudian akhlak anak yang berpuasa, anak yang soleh adalah memperbanyak amal soleh, amal baik. Silakan, ya, perbanyak amal baik agar pahalanya tambah banyak dan bertambah berlipat ganda. Kemudian ada lagi akhlak anak yang berpuasa untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Tuh ciri-ciri akhlak anak yang berpuasa. Yang keempat adalah menjauhi pertengkaran, tidak berkelahi,
tidak boleh saling mengejek, lakukan, perbuat dengan hal-hal yang positif yang berpuasa. Yang keempat adalah menjauhi pertengkaran, tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling mengejek, lakukan, perbuat dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang terpuji untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, anak-anak, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, banyak hikmahnya yang kita ambil, khususnya untuk pribadi Ibu diri sendiri dan juga untuk anak-anak semua, atau untuk ayah bunda di rumah. Semoga puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 ini, sekarang ini, Allah SWT memberikan kita semua sehat, ya, lahir batin, fisik mental kita tetap semangat, istiqomah walaupun di masa-masa pandemi saat ini. Kita yakin kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan selalu memberikan pertolongan serta perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.